Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Dr. Cynthia Nurika Irma, Magister Pendidikan dan teman-teman mahasiswa. Izinkan saya memaparkan materi mengenai metode penelitian studi kasus. Adapun dalam pembahasan metode penelitian studi kasus, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi studi kasus itu sendiri. Menurut Hamzah, studi kasus adalah penelitian yang berupaya menyelidiki secara mendalam berbagai macam informasi mengenai beberapa unit atau sebuah kasus dalam beberapa periode waktu atau satu periode. Dalam hal ini, seorang peneliti berusaha menyelidiki berbagai variabel atau permasalahan-permasalahan yang ada seperti aspek sosial ataupun aspek kebudayaan dan sebagainya yang dilakukan dalam waktu atau beberapa periode ataupun satu periode itu sendiri. Selanjutnya yaitu tujuan studi kasus itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan terhadap sebuah fenomena kontemporer yang nyata terhadap konteksnya. Yang kedua, menginterpretasikan makna dan sebuah kasus penelitian. Sehingga bahwa perlu diketahui studi kasus itu adalah penelitian yang menganalisis kasus-kasus atau variabel-variabel yang masih hangat dan masih terjadi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan informasi penting antar variabel. Yang kedua, menyajikan data dan temuan yang berguna. Yang ketiga, sebagai sarana hubungan yang efektif antara peneliti dan informan. Selanjutnya, karakteristik menurut Prima dan Hidayah mengatakan bahwasanya studi kasus yang baik diantaranya satu, tentang suatu yang luar biasa berkaitan dengan kepentingan umum atau bahkan dengan kepentingan nasional, seperti kejadian atau permasalahan-permasalahan yang luar biasa. Contohnya, kita akan menganalisis mengenai profesionalisme guru di Kabupaten Brebes. Itu kan permasalahan yang luar biasa. Selanjutnya, batasan dapat ditetapkan dengan jelas. Kelengkapan ini juga ditunjukkan tentang kedalaman dan keluasan data yang peneliti ambil. Dan kasus ini mampu dilakukan dan diselesaikan oleh peneliti dengan baik dan tepat meskipun dihalangi oleh berbagai keterbatasan. Yang ketiga itu mampu mengantisipasi perbedaan jawaban alternatif dan sudut pandang bervariasi. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian studi kasus. Menurut Abdullah tahun 2018, terdapat beberapa langkah-langkah penelitian studi kasus. Yang pertama yaitu kenali gejala awalnya. Jadi, kita sebagai peneliti harus mengenali gejala awal terlebih dahulu yang diperoleh yaitu dari observasi. Nah, yang kedua itu jelaskan kasusnya. Kita akan menjelaskan kasusnya ini apa dalam contoh kita akan menganalisis di sekolah. Kita harus menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada setelah observasi. Yang ketiga yaitu dugaan awal penyebab. Jadi seorang peneliti kita harus memperkirakan atau jawaban sementara penyebab ataupun kasus-kasus yang ada. Yang ketiga itu memberikan bantuan. Nah, memberikan bantuan ini itu kita sebagai peneliti memberikan bantuan seperti kita meminta bantuan fasilitator untuk membantu dari penyebab-penyebab kasus yang terjadi. Yang kelima itu kegiatan evaluasi. Setelah kita melakukan keempat tadi, kita akan melakukan kegiatan evaluasi apakah dari awal sampai akhir penelitian itu menemukan jalan atau tidak. Yang terakhir adalah tindak lanjut. Tindak lanjut di sini apakah ada saran atau tidak dari penelitian yang kita lakukan. Adapun metode penelitian studi kasus, yang pertama yaitu sumber data dan pengumpulan data. Sumber data diperoleh dari melalui wawancara, observasi, dan studi kasus. Adapun metode pengumpulan data dapat berupa angket ataupun instrumen wawancara, instrumen observasi, dan meliputi dokumen seperti ATP, Prota, Prosem, dan model ajar. Lalu subjek penelitian yaitu adalah individu, kelompok, atau objek yang menjadi subjek penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi.
Subjek tersebut dapat berupa manusia, hewan, benda, atau informasi yang dipelajari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti atau untuk menguji hipotesis. Terdapat dua cara untuk menentukan subjek, yaitu purpose sampling dan cluster sampling. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian yaitu berisikan langkah-langkah dan kerangka berpikir yang disajikan dalam bentuk matriks. Jadi bisa dilihat, ini adalah metrik yang saya buat, nanti teman-teman bisa dikembangkan kembali. Selanjutnya yaitu prosedur pengumpulan data. Yang pertama, langkah persiapan, jadi kita akan membuat instrumen wawancara, angket, dan instrumen observasi. Yang kedua itu penjadwalan pengumpulan data dan langkah tindak lanjut. Untuk penjadwalan data bisa dilihat, jadi kita akan membuat jadwal ataupun agenda-agenda terkait kegiatan yang akan kita lakukan. Selanjutnya ada yang namanya teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik simulog. Prosedur teknik tersebut yaitu menggabungkan perilaku, isi, dan nilai dalam bentuk pesan yang berfungsi merekam waktu interaksi, melakukan interaksi, komentar, bahasa pelaku interaksi, dan nilai ekspresi oleh perilaku interaksi terhadap ide. Jadi, kita sebagai peneliti akan melihat bagaimana guru waktu mengajar, lalu bagaimana guru memberikan pengajarannya terhadap siswa, bagaimana ekspresi guru terhadap siswa ketika mengajar. Selain itu, ada juga penelitian menggunakan teknik analisis statis deskriptif. Nah, selanjutnya yaitu ada uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas yaitu uji validitas konstruksi dengan taktik penelitian menggunakan multisumber, yaitu berupa data tingkat kehadiran guru, publikasi ilmiah, dan prestasi guru, hasil kompetensi guru, dan sebagainya. Lalu ada validitas eksternal menggunakan logika pembuktian kuantitatif berasal dari sebaran angket. Yang terakhir ada reliabilitas, yaitu penelitian dilakukan secara kontat sesuai prosedur dan subjek utama yaitu guru. Contohnya yaitu guru di Kabupaten Brebes. Prosedur penelitian ini diyakini handal dan dapat dilakukan dengan beberapa waktu ataupun secara selang-seling. Kenapa handal? Karena diyakini jawabannya itu konsisten. Walaupun semuanya kita akan melakukan penelitian hari ini. Nah, terus penelitian selanjutnya itu penelitian minggu depan. Maka jawabannya pasti dikatakan konsisten. Terima kasih. Demikian pemaparan mengenai metode penelitian studi kasus. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.